Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali ya, belajar matematika di kelas 4. Insya Allah belajar matematika itu asyik. Dan pada pertemuan hari ini kita masih membahas satu tema tentang pengolahan data. Mari kita buka terlebih dahulu, kita awali dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah catat pembelajaran kita hari ini sebagai amal soleh kita ya, dan Allah berikan kemudahan dalam anak-anak belajar serta diberikan kepahaman. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, Ustaz selalu mengingatkan silahkan dipersiapkan buku tulisnya dan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal penting yang Ustaz sampaikan dalam video ini. Apakah semuanya sudah siap dengan buku catatannya? Ya, jika sudah siap, kita mulai belajarnya. Ustaz ingatkan dalam materi tentang pengolahan data ini, materi apa saja yang kita pelajari, setidaknya ada 5 materi ya. 3 materi pertama telah kita bahas. Maka pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Pada pertemuan yang lalu kita telah belajar mengumpulkan data, menyajikan data dalam bentuk tabel, kemudian membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Nah, hari ini kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Setelah mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan nanti bisa menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Yuk, kita mulai ya materinya. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Yang perlu dicermati di sini, maksud dari diagram batang itu merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi atau persegi panjang dengan lebar yang sama. Jadi nanti data yang disajikan itu dalam bentuk diagram, ya, diagramnya berupa batang-batang, bisa bentuk batangnya itu persegi atau persegi panjang, tergantung besarnya data tersebut. Nah, dalam menyajikan diagram batang ini bisa disajikan dalam bentuk tegak atau secara tegak atau yang dikenal dengan vertikal, diagram batangnya vertikal, tumbuh ke atas, atau secara mendatar atau horizontal. Jadi diagram batangnya itu memanjang ke samping, tidak berdiri ke atas. Kalau tegak itu ke atas, kalau mendatar itu ke samping. Nah, tentu pada pembelajaran kali ini nanti kita lebih banyak membahas yang tegak ya, yang diagram batangnya berupa berbentuk tegak atau vertikal. Ini yang paling banyak dipakai, meskipun ada juga yang secara mendatar atau horizontal. Baik, kita langsung pada contoh menyajikan data dalam bentuk diagram batang itu, agar nanti anak-anak lebih paham ya, lebih paham bagaimana menentukan atau membuat menyajikan data ke dalam diagram batang. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menyajikan data banyaknya bibit ikan yang ada di kolam milik Pak Ahmad. Nah, datanya sudah disajikan dalam bentuk tabel. Tampak di situ di kolam milik Pak Ahmad itu ada ikan lele yang banyaknya ada 550 ekor. Kemudian di kolam yang lain mungkin ya isinya ikan mujair 450 ekor. Di kolam yang lainnya lagi ada ikan bawal 350 ekor. Dan di kolam yang terakhir ada ikan gurami 400 ekor bibitnya. Nah, yang perlu dicermati bagaimana langkah membuat diagram batang dari data bibit ikan yang sudah disajikan dalam bentuk tabel. Yang pertama, anak-anak,
buatlah sumbu mendatar dan sumbu tegak. Mendatar itu berarti yang ke samping, ini mendatar. Kemudian sumbu tegak itu yang berdiri ke atas, ini sumbu tegak. Setelah kita buat kedua sumbu itu, ya harus dipastikan bahwa kedua sumbu itu bertemu di salah satu ujung dari masing-masing garis ya di sini ya. Kemudian tuliskan jenis ikan pada sumbu mendatarnya. Kemudian pada sumbu tegaknya tuliskan banyaknya ikan. Berapa ekor pada sumbu tegak. Nah, memang biasanya anak-anak pada sumbu tegak banyaknya ikan itu bisa kita sebut sebagai frekuensi. Ya, ini frekuensi. Untuk diagram batang yang vertikal atau tegak, frekuensi selalu kita tuliskan pada sumbu tegaknya. Jadi di sini kita tuliskan banyak ikan. Berapa ekor? Karena di situ banyaknya ikan itu ada yang 400, ada yang 350, 450, 550, maka Ustadz membuatnya dalam skala per 50. Jadi setiap garis ini bernilai jaraknya 50. Dari titik yang pertama paling bawah, sumbu yang pertama yang paling bawah itu 0. 0, kemudian di atasnya 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, kemudian 550 dan terakhir 600. Nah, seperti ini ya. Kemudian setelah kita buatkan di sumbu mendatar maupun sumbu tegaknya sudah kita isi, yang ketiga baru kita buat batang pada setiap jenis ikan. Tingginya sebanyak ikan yang ada pada tabel. Kita mulai misalnya ikan lele. Ikan lele itu 550 ekor. Berarti batangnya dari sini sampai garis bernilai 550 ekor. Berarti sampai di sini. Kita buat tabel batangnya seperti itu sesuai tabel. Kemudian ikan mujair 450 ekor. Berarti dari sini sampai 450 ekor itu di sini. Kita buat batangnya. Berikutnya bawal 350 ekor. Berarti dari sini sampai 350. Nah, di sini kita buat batangnya. Dan yang terakhir ikan gurami 400 ekor. Jadi dari sini sampai setinggi 400. Dari sini 400. Kita buat batangnya. Nah, setelah semua batang kita buat ya, sudah selesai. Nah, yang terpenting dalam membuat diagram batang ini, pastikan jarak tiap data sama besar. Maksudnya yang pertama ini skala pada sumbu frekuensi atau sumbu tegaknya, ini jaraknya harus sama. Kalau dari antar garis ya, antar sumbu, antar garis ini 0, garis pertama 50, maka ke atasnya itu 50 tambah 50 lagi, tambah 50 lagi, dan seterusnya sampai ke atas. Nah, ada kalanya dalam menyajikan data itu tidak semua garis pada sumbu mendatar ini diberi angka, ada yang dihilangkan seperti ini. Ya. Meskipun di situ tidak ada angkanya, anak-anak bisa menentukan berapa besarnya angka pada garis ini. Ya, kita bisa lihat ya, dari 0 kemudian angka di atasnya itu 100. Berarti dari 0 sampai 100 kalau di situ ada satu garis, berarti garis di tengahnya adalah nilainya 50. Nah, seperti itu. Berarti jarak antar garisnya itu 50. Berarti ini 50 tambah 50, di sini tambah 50 lagi, berarti ini 150. Seperti itu. Dan seterusnya sampai atas. Nah, biasanya yang disajikan itu kadang seperti ini. Ya, tidak semua garis diberi angka. Hanya
garis-garis tertentu saja yang diberi angka seperti ini. Nah, anak-anak harus bisa menentukan berapa nilai pada garis yang tidak diberi angka tersebut. Ya, seperti ini ya. Kemudian catatan pentingnya apa dalam menyajikan data dalam bentuk diagram batang? Yang harus diperhatikan dalam menyajikan data ke dalam bentuk diagram batang, yang pertama, tidak selalu data yang disajikan itu sudah dalam bentuk tabel. Kalau tadi banyaknya bibit ikan di kolam milik Pak Ahmad sudah disajikan dalam bentuk tabel. Bisa saja datanya itu masih berupa data acak yang belum disusun dalam bentuk tabel. Nah, kalau datanya itu masih berupa data acak, maka susunlah data acak tersebut ke dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Jadi harus disajikan datanya itu dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Nah, setelah tersusun dalam bentuk tabel, barulah bisa dengan mudah kita sajikan datanya dalam bentuk diagram batang. Nah, kita akan masuk ke contoh soal di buku kalian, buku SPS, halaman 151 sampai 152. Latihan 3. Seperti ini ya contoh soalnya. Nah, seperti biasa kalian bisa mengerjakan ini di buku tulis ya. Kalau di buku SPS tidak ada ruang, tidak cukup ruangnya untuk mengerjakan. Nah, silakan ditulis di buku tulis kalian masing-masing. Nah, sebelumnya Ustadz ingin membahas satu di antara 5 soal ini untuk kita bahas terlebih dahulu. Terutama Ustadz ingin membahas di soal nomor 4. Kalau nomor 1 dan nomor 2 ini hampir mirip dengan banyaknya ikan di kolam Pak Ahmad. Datanya sudah dalam bentuk tabel. Sedangkan nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 datanya berupa data acak. Maka Ustadz pilih nomor 4 untuk kita bahas. Harapannya anak-anak semakin paham bagaimana menyajikan data ke dalam bentuk diagram batang dari data tabel atau dari data yang masih acak. Meskipun di situ sudah ada keterangan ya, perintahnya sajikan data tersebut dalam bentuk tabel dan diagram batang. Maka kita buat tabelnya dulu. Data nilai ulangan semester siswa kelas 4. Nah, karena datanya berupa bilangan atau berupa angka, kita urutkan terlebih dahulu dari yang paling kecil. Ini nilai yang paling kecil adalah 5. Ya, kita cari 5-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3 ya, ada 3 siswa yang mendapat nilai 5. Jadi nilai 5 banyak siswanya ada 3. Berikutnya 6. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 anak yang mendapat nilai 6. Berikutnya nilai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi yang mendapat nilai 7 ada 7 siswa. Berikutnya nilai 8. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nilai 8 ada 8 anak. Kemudian nilai 9 ada 1, 2, 3, 4. 9-nya ada 4. Dan terakhir nilai 10. 10 ada 1, 2, 3. Ya, 10-nya ada 3 anak. Nah, tabelnya sudah kita buat. Berikutnya kita buat diagram
batangnya. Kita tuliskan dulu judul atau kop ya, tentang data tabel. Dari data tabel, nilai ulangan semester siswa kelas 4. Kita buat sumbunya dulu, sumbu mendatar dan sumbu tegak. Sumbu mendatar ini kita isi dengan nilai. Nilai itu kita masukkan di sumbu mendatar, sedangkan frekuensi atau banyak siswa kita tuliskan pada sumbu tegaknya. Nilai ada 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kemudian banyak siswa. Ya, ini siswa tertingginya, banyak siswanya tertinggi 8. Berarti kalau Ustadz buat sampai 10 itu insya Allah cukup. Ya, minimal sampai 8 sumbu ke atasnya. Nah, setelah kita buat sumbu mendatar dan sumbu tegaknya, berikutnya kita buat tabelnya. Buat batangnya. Ya. Nilai 5 itu 3 anak. Kita buat tinggi batang untuk nilai 5 sampai 3. Sampai 3 di sini nih 3. Kemudian nilai 6 ada 5 anak. Jadi tinggi batangnya ya sampai 5. Kemudian nilai 7 anak, ya batangnya juga sampai angka 7. Nilai 8 ada 8 anak. Ya, 8 kita buat tingginya juga sampai angka 8. Kemudian nilai 9 4 anak. Jadi ya sampai di sini ya, sampai 4. Kemudian yang terakhir nilai 10 3 anak. Jadi sudah selesai tabelnya. Nah, seperti yang tadi ya, boleh tidak semua angka kita tuliskan. Boleh hanya seperti ini saja. Jadi garisnya kalau hanya angka-angka tertentu yang diberi, yang garis tebal, garis tipisnya kita bisa tentukan. Yang paling bawah ini adalah angka 0, 2, berarti ada satu garis di antara 0 dan 2, berarti di sini 1. 2 ke 4, berarti garis di antara 2 dan 4, ada satu garis, berarti di sini 3. 4 kemudian 6, berarti di sini 5. Meskipun di situ tidak diberi angka, dan seterusnya. Berarti di sini 7 dan di sana 9. Ya, seperti itu ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Berikutnya anak-anak bisa selesaikan nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 5 di buku tulis kalian masing-masing. Insya Allah pembahasannya Ustaz sampaikan pada pertemuan berikutnya ya, insya Allah. Terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.